Pedagang bakso lain di luar sana pasti lagi pada pusing tujuh keliling mikirin modal daging yang makin mahal, sedangkan saya malah bingung uang sebanyak ini mau dihabisin buat beli apa lagi. Hahaha. Bahwa uang itu memang gak pernah bohong. Katak sawah benar-benar pembawa hoki paling top dalam hidup saya. Gak perlu capek-capek pelihara jin, cukup giling hewan berlendir itu uang langsung ngalir kayak air terjun. Roni, kamu benar-benar orang paling pintar di kampung ini. Besok-besok Kang Roni, antrian hari ini gila banget ya, bener-bener gak ngotak panjangnya. Tapi saya rela deh berdiri pegel sejam demi mangkok ini. Jujur aja, bakso buatan Kang Roni ini rasanya beda dari yang lain. Kenyalnya pas, gurih, dan rasa dagingnya itu nendang banget di lidah. Apa sih rahasianya Kang? Apa bener-bener pakai 100% daging sapi murni tanpa campuran? ya nih Kang Roni, saya juga agak penasaran. Hari gini harga daging sapi di pasar kan lagi melesat naik, tapi harga bakso Kang Roni kok tetap murah bener dan porsinya melimpah. Pedagang sebelah aja udah pada pusing naikin harga atau ngecilin ukuran baksonya, kok Kang Roni malah makin untung gede. Teh Wati sama Kang Budi ini bisa aja pertanyaannya. Rahasianya itu cuma satu, ketulusan hati dalam mengolah bahan dan pintar-pintar cari langganan peternak besar Kang Teh. Soal kualitas daging saya berani sumpah di atas kepala saya sendiri, bahkan sumpah demi apapun, ini semua murni daging sapi pilihan kualitas nomor wahid yang segar. Oh, jadi nggak ada campuran daging lain sama sekali ya Kang? Zaman sekarang kan lagi marak tuh pedagang nakal yang dicampur daging jenis lain biar modalnya murah. Astagfirullahaladzim Kang Budi, saya ini cari nafkah buat keluarga, nggak akan pernah tega saya menipu pelanggan setia yang udah nyari rezeki susah payah cuma buat beli bakso di sini. Kalau saya bohong, taruhannya nama baik dan berkah usaha saya, kualitas dan kejujuran itu harga mati bagi saya. Ini silahkan dicicipi dulu, dijamin rasanya bikin nagih dan gak bakal ngecewain. Aduh, malam ini benar-benar panen raya. Lihat itu, pada keluar semua dari persembunyiannya. Kalian ini benar-benar penyelamat modal saya. Mau harga daging sapi di pasar naik tinggi langit juga saya nggak bakal pusing. Uang bahan baku melimpah gratis, tinggal comot di sawah begini. Diam, jangan berisik. Kalian sebentar lagi bakal berubah wujud jadi adonan halus dan dipuja-puja sama orang sepasar. Hidup saya bakal jauh lebih makmur, bisa beli barang-barang mewah karena kalian semua. Jadi nikmatilah perjalanan singkat ini. Hei, siapa itu di tengah sawah malam-malam begini? Woi, jangan macam-macam ya. Lagi nyolong mesin pompa air ya. Kang Sarto, ini saya Kang Roni penjual bakso. Jangan teriak-teriak gitu Kang, bikin kaget aja. Oh alah Kang Roni, ngapain jam 1 malam begini keluyuran di sawah berlumpur? Mana bawa karung segala lagi, nyari apa Kang? Nggak biasanya pedagang bakso sukses main ke sawah malam-malam. Ini loh Kang, saya lagi nyari belut sama keong sawah buat obat herbalan pesanan istri di rumah. Katanya badannya lagi kurang fit, makanya saya bela-belain nyari kesini sambil sekalian cari angin malam. Oh, nyari belut toh, tapi kok kayak ada suara kodok ramai bener di sebelah situ Kang. Itu kan emang suara kodok sawah alami Kang, namanya juga di sawah. Hahaha. Udah Kang, ini belutnya juga udah lumayan dapat. Saya pamit dulu ya, pegel bener kaki, tepatan di lumpur. Duluan Kang Sarto, selamat ronda. Mencurigakan bener itu orang, tapi ya sudahlah, yang penting bukan maling pompa.
Hahaha, lompat yang tinggi silahkan, toh sebentar lagi kalian semua bakal bersatu di dalam mesin giling ini. Gak usah merasa malang, kalian ini modal paling murah yang pernah ada. Bayangkan kalau saya pakai daging sapi asli terus, kapan saya bisa sekaya juragan pasar? Cara ini benar-benar jalan pintas paling jenius yang pernah saya temuin sendiri. Hancur lebur saja kalian di dalam sana. Begitu udah jadi ando dan lembut berlendir begini, mana ada orang di pasar sana yang bisa membedakan mana daging sapi murni dan mana daging katak ini. Nggak bakal ada yang tahu. Nah, ini dia rahasianya, tambahin bumbu penyedap yang banyak, micinnya dikencengin, terus kasih pemutih sama pengenyal sedikit. Aroma amis katak ini pasti langsung lenyap, ketutup sempurna sama bau gurih buatan ini. Teksturnya bahkan jadi jauh lebih kenyal daripada daging sapi asli yang harganya selangit. Siapa bilang jadi pedagang jujur itu selalu bawa untung gede dan cepet kaya, malah hidupnya pada pas-pasan terus. Pusing mikirin harga modal naik, lihat Roni sekarang, curang dikit aja hasilnya luar biasa. Sebentar lagi uang bakal mengalir deras ke kantong saya. Pagi Kang Roni, tumben bener datang jam segini. Biasanya kan agak siangan setelah adonan siap. Apa ada pesanan bakso partai besar buat acara kawinan Kang? Soalnya tumben nih kelihatan buru-buru bener. Ah, nggak ada acara apa-apa kok Mbak, cuma pengen belanja lebih pagi aja biar dapat potongan daging yang paling bagus dan segar. Gimana stok daging sapi hari ini, aman kan? Nah itu dia yang saya mau omongin dari tadi Kang. Harga daging sapi dari Bandar Pusat lagi naik drastis, lagi per hari ini. Gak main-main naiknya Kang. Saya sebenarnya agak khawatir sama pedagang bakso keliling atau warung kecil kayak Kang Roni begini. Kalau harga naik terus otomatis modal kan masih jebol. Gak pusing apa Kang buat dapat untungnya? Kalau buat usaha saya sih, mau naik berapapun harganya saya tetap siap dan gak pernah ambil pusing Mbak. Uang modal mah selalu ada, lagian saya ini tipe pedagang yang sangat mementingkan kepuasan pelanggan nomor satu. Biarpun modal bengkak, kualitas tetap harus diprioritaskan, gak boleh dikurang-kurangin. Wah mantap benar kalau begitu mah. Jarang ada pedagang segigi Kang Roni. Jadi hari ini mau borong berapa puluh kilo daging paha atasnya Kang. Biasanya siapin dan potongin sekarang juga. Begini Mbak, kasih saya 1 kilo aja kayak biasa ya, gak usah banyak-banyak dulu. Loh 1 kilo aja Kang? Serius, mau bakso Kang Roni kan paling rame sepasar. Antrinya aja panjang banget setiap siang. Mana cukup 1 kilo daging buat bikin bakso banyak itu? Gini loh Mbak, saya kan masih punya sisa stok daging beku di kulkas rumah dari belanjaan kemarin lusa. Masih banyak melimpah di freezer. Jadi 1 kilo ini cuma buat pelengkap atau pajangan cadangan aja di gerobak, buat jaga-jaga kalau ada pelanggan yang rewel nanya-nanya pengen lihat daging sapinya langsung. Udah bungkusin 1 kilo itu aja. Ini uangnya, pas ya Mbak? Aneh bener itu orang warung segede gitu belanja dagingnya cuma sekilo. Pakai sihir apa ya baksonya bisa dapat banyak banget? Saya di sini duduk bukan mau sok menggurui, tapi saya cuma mau ngingetin sebagai sahabat yang peduli sama kamu. Banyak pedagang di pasar yang heran, bahkan mulai bisik-bisik di belakang kamu. Bisik-bisik apaan sih Jak? Orang-orang di pasar itu masih sirik aja lihat warung saya makin hari makin ramai. Udah biasa itu mah di dunia bisnis. Bukan soal ramainya Ron, mereka heran harga daging sapi murni di pasar kan lagi melesat naik parah. Tapi kamu malah makin kaya, bisa beli ini itu, dan hebatnya harga bakso kamu tetap murah gak ikut naik. Kamu gak lagi main curang atau pakai penglaris hitam kan Ron? Jujur sama saya, ingat rezeki yang diperoleh dengan cara gak halal atau menipu itu gak bakal pernah bawa keberkahan buat keluarga. Malah bisa jadi malapetaka di kemudian hari.
Aduh Jaka, hari gini kau masih aja mikirin teori berkah sama dosa. Kuno bener jalan pikiran kamu. Dengerin ya, pembeli zaman sekarang itu gak peduli isi dalamnya dicampur apa atau gimana prosesnya, yang penting di lidah mereka rasanya gurih, mantap, dan harganya murah meriah, ramah di kantong. Tapi kejujuran itu modal utama dagang dalam agama kita, Ron. Kalau kamu bohongi perut orang, banyak pakai bahan yang gak benar, dosanya ngalir terus. Alah, sudahlah, nggak usah sok suci ceramain saya. Zaman sekarang kalau terlalu lurus, kamu bakal kelaparan, Jak. Lihat saja nanti siapa yang bakal sukses duluan. Selamat siang Pak, ada yang bisa saya bantu? Sedang mencari mobil keluarga atau tipe sedan sport untuk keperluan sehari-hari. Mbak, saya mau mobil sedan yang ini, gak usah banyak ditanya lagi. Saya suka modelnya, tolong langsung siapin surat-suratnya, nggak pakai lama ya. Oh, pilihan yang sangat bagus Pak, ini tipe terbaru di kelasnya. Baik, untuk sistem pembayarannya bagaimana ya Pak? Apakah mau lewat jalur kredit dengan DP ringan atau melalui transfer via bank? Kredit, hahaha, mohon maaf ya, di kamus hidup saya gak ada yang namanya cicil-cicilan atau utang bank. Saya ambil ini tunai alias cash keras. Silakan Mbak bawa ke belakang, panggil teman-temannya buat ngitung duit saya sampai pas. Wah, luar biasa sekali Pak. Baik, kalau begitu akan saya segera proses dokumen dan balik namanya hari ini juga. Kalau boleh tahu, Bapak usahanya bergerak di bidang apa ya sampai uang tunainya melimpah begini? Saya ini pengusaha sukses Mbak, punya bisnis kuliner bakso paling ramai dan terkenal sekabupaten. Makanya biar semua orang tahu siapa Roni sekarang. Kalau udah sukses begini, beli mobil mewah mah kayak beli kacang goreng, gampang bener. Woi Jaka, lihat nih, coba kamu lepas dulu sapunya sebentar, terus melotot lihat ke arah jalanan. Astagfirullah, bisa pelan-pelan gak? Kalau bawa mobil, debunya masuk semua ke teras rumah saya. Ini mobil siapa yang kamu bawa? Mobil siapa lagi kalau bukan mobil saya sendiri? Baru keluar dari showroom tadi siang. Fresh, gimana? Keren kan? Ron, harta di dunia ini cuma titipan yang bisa diambil kapan aja oleh Gusti Allah. Jangan karena mobil baru ini kamu jadi sombong dan malah makin menantang dosa. Halah, omong kosong, makanya jadi orang itu jangan terlalu lurus dan sok suci, Jak. Sampai tua juga kamu gak bakal pernah bisa duduk di kursi empuk mobil mewah kayak gini kalau cuma ngandelin jualan jujur yang untungnya secuil. Udah saya mau keliling kampung dulu biar orang-orang pada nonton. Duluan, Jaka. Astagfirullahaladzim, ya Allah, semoga sahabat saya itu cepat diberi hidayah dan sadar sebelum terlambat. Penyesalan selalu datang di akhir dan rasanya pasti sakit bener. Selamat pagi Bapak, ada yang bisa saya bantu lihat perhiasannya? Mau cari cincin kawin atau barangkali kalung model terbaru untuk hadiah kepada istri tercinta? Mbak, nggak usah nawarin model yang kecil-kecil begitu, nggak level. Tolong keluarin kalung emas yang ukurannya paling tebal dan berat yang ada di toko ini. Terus kalian sama gelang rantai yang gede di pojok itu. Oh baik Pak, ini kalung gajah murni 50 gram dan ini gelang rantai madu 30 gram. Ini kadar emasnya paling bagus kualitasnya Pak, tapi harganya memang agak lumayan mahal karena total berat sekali. Apa mau ditimbang ulang dan hitung dulu harganya Pak? Alah, nggak usah ditimbang-timbang, lama-lama kayak nimbang sayur di pasar Mbak. Langsung totalin aja semuanya berapa, saya nggak bakal nawar. Saya bayar tunai sekarang juga tanpa kurang sepeser pun. Duit saya ini melimpah ruah, nggak bakal habis 7 turunan kalau cara jualan bakso saya tetap kayak sekarang.
Total semuanya jadi 85 juta rupiah, Pak. Ini uangnya, ambil kembaliannya buat tips Mbak aja, bungkus yang rapi ya. Bisnis saya benar-benar bawa hoki gede. Orang pintar mah bebas mau beli emas keranjang juga mampu. $98, $99, $100, mantap betul. Ini baru keuntungan bersih dari satu cabang pasar selama seminggu. Mingguan ini untungnya benar-benar naik 3 kali lipat dibanding bulan lalu. Pedagang bakso lain di luar sana pasti lagi pada pusing 7 keliling mikirin modal daging yang makin mahal, sedangkan saya malah bingung uang sebanyak ini mau dihabisin buat beli apa lagi. Hahaha. Bawa uang itu memang gak pernah bohong. Katak Sawah benar-benar pembawa hoki paling top dalam hidup saya. Gak perlu capek-capek pelihara jin, cukup giling hewan berlendir itu uang langsung ngalir kayak air terjun. Roni, kamu benar-benar orang paling pintar di kampung ini. Besok-besok porsi adonan kataknya bakal saya tambahin lagi, biar keuntungan saya bisa berkelipat-lipat ganda dari sekarang. Roni, tunggu sebentar Ron. Jangan buru-buru begitu, saya mau bicara sebentar saja sama kamu. Aduh, ada apa lagi sih Jak? Jangan lama-lama ya, siang begini lapak bakso saya lagi padat-padatnya pembeli. Kalau saya telat datang, kasihan karyawan saya nggak bakal sanggup megang antriannya. Mumpung azan zuhur baru aja selesai berkumandang dan kita masih di lingkungan rumah Allah, saya mohon demi kebaikan kamu sendiri, tobatlah Ron. Berhentilah membohongi orang-orang pakai adonan daging katak sawah itu. Suara-suara miring di luar sana udah makin kencang. Saya nggak mau kamu celaka. Halah, masih aja kamu bahas soal adonan katak itu, nggak bosan-bosan ya dari kemarin khutbah terus. Saya ngomong begini karena saya takut Ron, jangan sampai Gusti Allah benar-benar muka dan langsung nurunin azab tunai yang bikin kamu nyesel seumur hidup di dunia ini. Azab, jangan bawa-bawa azab buat nakut-nakutin saya deh. Orang yang dapat azab itu orang miskin yang nggak bisa makan. Lihat saya sehat walafiat, makin kaya makin makmur. Udah ya, jangan sok suci jadi orang. Jangan berani-berani ganggu jalan rezeki saya. Urus aja sajadah kamu sendiri, nggak usah ikut campur urusan dapur saya. Ya Allah, hatinya benar-benar udah ketutup sama harta dunia. Lindungilah dia dari kehancuran sendiri ya Allah. Sebentar deh ibu-ibu, denger gak? Kok kayak ada suara kodok rame bener ya? Suaranya deket banget lagi, kayak dari arah gerobak ini. Loh iya bener, suaranya dari dalam panci kuah itu. Lihat tutup pancinya sampai bergetar gitu. Enggak kok, enggak ada apa-apa Kang. Itu cuma suara uap air panci yang kepanasan aja. Haha, biasa kompornya kegedean gas. Capek. Kodok, ya Allah, baksonya isinya kodok semua hidup-hidup. Gila, menjijikan bener ini. Warga, tolong lihat sini. Ternyata selama ini kita dikasih makan kodok sama si Roni. Spanduknya aja yang 100% daging sapi, aslinya penipu busuk. Pantesan harganya murah. Sakit leher saya, kulit saya kenapa ini? Tolong, panas bener, panas. Astagfirullahaladzim, Allah Akbar. Lihat itu, si Roni dikutuk. Roni berubah jadi kata raksasa. Ini azab tunai dari Allah karena dia udah berani menantang dosa dan bohongi perut orang banyak. Pak, tolong saya Jaka, tolong saya minta ampun.
udah jalan dari sana ke sini, tapi kenapa alamatnya nggak ketemu ya? Ya emang sih aku bikin pembeli itu gampang, kalau mau beli tinggal tap gambarnya di layar. Mereka malah ngasih alamat yang nggak jelas. Kodok, kodok, kodok. Kang Jaka, Assalamualaikum, Kang. Waalaikumsalam, Ron. Alhamdulillah, senang benar saya bisa melihat kamu kembali sehat walafiat seperti semula, Ron. Malah sekarang udah mulai jualan lagi. Kang Jaka, saya mau minta maaf yang sebesar-besarnya atas semua keangkuhan saya dulu. Semua perkataan kamu dulu benar, Kang. Rezeki yang gak halal itu benar-benar membawa kehancuran dan azab yang perih. Saya udah rasakan sendiri gimana menderitanya dikutuk jadi makhluk menjijikan. Sudahlah, Ron, yang lalu biarlah berlalu. Yang penting sekarang kamu udah dapat hidayah dan kembali ke jalan yang benar. Allah itu Maha Pengampun bagi hambanya yang benar-benar mau bertobat. Iya, Kang, semua barang mewah yang pernah saya beli dari duit haram dulu udah saya jual habis tanpa sisa. Duitnya saya pakai buat keliling kampung, saya balikin satu persatu sebagai ganti rugi ke warga dan pelanggan yang dulu pernah saya tipu semampu yang bisa saya temuin. Sekarang saya nggak punya harta apa-apa lagi, Kang, cuman modal gerobak tua ini. Kamu salah, Ron. Kamu sekarang punya harta yang jauh lebih mahal daripada mobil mewah kamu dulu. Harta apa, Kang? Wong saya udah miskin begini. Harta itu bernama kejujuran dan hati yang bersih. Biar sekarang kamu jualan pakai gerobak kecil begini, untungnya makin gak seberapa, tapi hati kamu tenang, tidur kamu nyenyak, dan anak istrimu makan dari nafkah yang halal dan berkah. Itu jauh lebih bernilai dari dunia dan seisinya, Ron. Iya, Kang Jaka, sekarang saya cuma mau jualan jujur apa adanya, biar untung dikit, yang penting dapat ridha Allah dan membawa berkah. Makasih banyak ya, Kang, karena kamu gak pernah bosan jadi sahabat yang selalu ngingetin saya. Sama-sama, Ron, sesama sahabat emang harus saling merangkul dalam kebaikan. Yuk, semangat jalani lembaran baru. Jalan kita sekarang udah benar. Sakit, Pawit, bentar lah, sakit banget, Asyik banget nih lagunya, berasa nonton langsung. Oh ya, habis ini mau nonton vlog kuliner mumpung kuota masih banyak. Ya ampun, Dito, kamu kok bisa berdarah begini sih? Bikin kaget Mbak aja. Tuh kan, rok Mbak jadi kotor karena darah kamu. Wina, tolong diingat banget ya, hari ini jadwal Dito minum vitamin yang botol sirup merah jam 10 pagi. Kemarin kan agak telat tuh karena kamu katanya lupa naruh botolnya, jangan sampai lewat lagi ya hari ini. Iya Bu Arti, siap. Kemarin itu beneran kesenggol sama mainan Dito, makanya nyelip di bawah meja. Hari ini botolnya udah saya taruh di atas kulkas kok, biar langsung kelihatan. Bu nggak usah khawatir ya. Bagus deh. Oh iya, nanti siang sekitar jam 1 tolong masakin sup ayam yang udah saya potong-potong di kulkas ya. Dito lagi susah makan nasi nih, jadi kuah supnya harus agak banyak biar dia mau nelen, bisa kan Wina? Bisa banget Bu, pokoknya beres, serahkan sama saya aja. Ibu sama bapak tenang aja kerjanya di kantor, gak usah mikirin rumah. Dito aman banget sama saya, ntar saya ajak main tebak gambar juga biar dia gak bosen. Bu, ayo berangkat sekarang. Jalanan agak macet nih di depan. Win, saya titip anakku ya. Jangan sungkan telepon atau WhatsApp kalau ada apa-apa atau kalau butuh sesuatu buat Dito, oke? Iya Pak Indra, hati-hati di jalan ya Bapak. Ibu, dadah dulu sama mama papa Dito. Nah, mama, papa.
Duh, akhirnya berangkat juga mereka. Dari tadi pagi notifikasi udah bunyi terus. Penasaran banget aku siapa aja yang balas komentar di postinganku semalam. Wina, lapar, mau makan. Iya nanti ya, Mbak mau posting foto dulu. Udah, kamu main dulu aja sana. Bawin, lapar, Dito, mama, perutnya tatit. Bentar ya, Dito sayang, ini videonya dikit lagi habis. Tanggung banget nih, tinggal 2 menit lagi. Kamu main sana dulu aja. Susun lagi tuh baloknya yang tinggi. Jangan ganggu Mbak dulu ya. Gak mau main, mau konsep ayam, Bawin, lapar banget. Duh, Dito, dibilangin bentar ya bentar. Kamu kok rewel banget sih siang ini? Mbak lagi lihat orang masak resep viral nih, seru banget tahu. Sana ambil biskuit aja dulu di meja kalau lapar. Jangan rewel ah, ntar Mbak nggak kasih pinjam lagi mainan loh. Lama, Dito lapar, perut Dito tatit. Hah? Serius si Susan mutusin pacarnya gara-gara ketahuan selingkuh di mall? Wah, gila sih ini. Harus banget saya cari tahu kronologi lengkapnya nih. Gak bisa dilewatkan. Bawin, baunya gak enak. Tuh ngapain ke dapur sih? Sana di depan aja. Ini Mbak lagi masak supnya. Bentar lagi matang. Jangan deket-deket kompor. Nanti kena panas loh. Sana. Ketemuan di mall mana katanya? Duh, ketikannya cepet banget sih mereka. Saya sampai ketinggalan info nih. Saya pindah ke depan aja deh, biar sinyalnya lebih bagus. Memek, Mama, sakit. Bawin, bentar lah, sakit banget, Asyik banget nih lagunya, berasa nonton langsung. Oh ya, habis ini mau nonton vlog kuliner mumpung kota masih banyak. Ya ampun Dito, kamu kok bisa berdarah begini sih? Bikin kaget Mbak aja. Tuh kan, rok Mbak jadi kotor karena darah kamu. Makanya kalau main itu diem, jangan petakilan. Udah, ayo masuk, bawa obatin pakai plaster biar nggak ketahuan mama kamu. Sakit Pak, tangannya ada darah. Kenapa kamu nakal banget sih? Emangnya habis ngapain tangannya bisa kayak gitu? Lain kali jangan nakal, kalau main tuh main aja. Sekarang tangannya luka kan, kamu jadi ganggu Mbak, tahu nggak? Loh, anak pinter mama kok mukanya sedih banget begini? Sayang, kamu kenapa? Wina, ini jarinya Dito kenapa di plester gede banget? Kok matanya juga sembab kayak habis nangis lama banget? Itu dia Bu Arti. Aduh, saya bener minta maaf ya Bu, dari tadi Dito itu emang rewel banget. Gak kayak biasanya, gak mau makan siang, maunya nangis terus nyariin ibu. Terus tadi pas dia main di kamar, dia nggak sengaja kecakar sama sudut mainan mobil-mobilnya sendiri. Saya udah langsung bersihin kok Bu. Terus saya kasih obat merah sama plester biar gak infeksi.
Masa sih biasanya Dito nggak serewel ini kalau ditinggal kerja? Badannya juga agak anget nih. Wina, kamu beneran udah kasih dia makan sup ayam yang saya siapkan tadi siang kan? Udah, beneran saya suapin kok bu. Malah supnya saya angetin dulu tadi siang biar enak. Tapi Ditonya aja yang lagi mogok makan. Cuma mau nelen 2 sendok terus dilepain lagi. Saya nggak berani paksa banyak-banyak bu. Takutnya dia malah muntah nanti. Ibu, ini perut Dito kembung banget dan agak keras pas saya tekan. Kalau boleh tahu, tadi siang Dito makannya jam berapa ya? Dan makan apa aja? Kata pengasuhnya sih tadi jam 2 siang dia udah disuapin sup ayam dok. Tapi katanya Ditonya nggak mau makan, cuma masuk 2 sendok aja. Apa karena itu ya dok badannya jadi demam begini? Ini gejalanya bukan karena nggak mau makan bu, tapi karena terlambat jauh dari jam makan normalnya. Asam lambungnya naik tinggi sekali sampai bikin perutnya nyeri dan memicu demam. Anak seusia Dito ini nggak boleh telat makan lebih dari 2 jam dari jadwal biasanya. Kalau dibiarkan terus-menerus bisa bahaya buat pencernaannya. Wina, kamu dengar kan kata dokternya? Kamu beneran telat kasih Dito makan ya? Jujur sama saya Wina, jam berapa kamu suapin dia? Enggak bu, demi Allah dok. Bu, jam 2 siang tang udah saya bawa mangkok supnya di depan Dito. Tapi Ditonya emang lagi rewel banget. Nangis-nangis guling-gulingan di lantai gak mau makan. Saya beneran udah berusaha sekuat tenaga buat nyuapin bu. Mungkin karena efek jarinya yang luka tadi sore itu, jadinya dia makin rewel dan badannya langsung demam. Tolong percaya sama saya bu, saya gak mungkin sengaja telat kasih makan Dito. Ini resep untuk obatnya ya bu, cepet sembuh ya Dito. Terima kasih dokter. Asli lucu banget ini video. Coba kalau dari siang tadi aku bisa nonton ginian dengan tenang, pasti nggak bakal stres gara-gara bocah rewel itu. Untung banget aku tadi pinter ngeles di depan dokter sama Bu Arti. Coba kalau saya pelongo-pelongo, bisa habis saya diamuk sama Pak Indra juga. Lagian lagu orang kayak itu gitu amat ya. Anak nangis sedikit aja langsung dibawa ke klinik. Lebay banget, namanya juga anak kecil. Wajar lah kalau luka atau telat makan dikit. Yang penting kan sekarang anaknya udah tidur, gak mati juga kan. Beneran loh say, tadi majikanku sempat curiga. Tapi tenang aja, rahasia aman di tangan Wina. Besok-besok kalau mereka pergi lagi, kita lanjut gosip di teleponnya. Malam ini aku mau maraton nonton drama dulu sampai subuh. Mumpung wifi rumah ini kencang banget. Sip, kirim. Sip, mari kita lanjut nonton. Dito, kamu duduk diam di sini aja ya, nggak usah aneh-aneh, mau turun segala. Anginnya lagi agak kencang nih, nanti kamu makin demam. Mbak lagi yang salahin sama mama kamu. Nih, pegang mainan robotmu. Mbak mau istirahat sebentar. Mbak Win, Dito mau ke sana, mau main pelosotan, teman-teman, boleh ya? Nggak boleh Dito, kemarin kan tangan kamu udah terluka. Emang mau luka lagi? Nanti kalau berdarah lagi Mbak gak mau obatin ya. Udah duduk manis aja di situ. Lihat pemandangan pohon kan sama aja bagusnya. Jangan ganggu Mbak. Mbak mau lihat gosip artis yang kemarin ketahuan selingkuh nih. Katanya hari ini ada video klarifikasinya. Tapi Dito bosan Mbak Win, Dito mau pulang aja kalau gitu. Duh, bawel banget sih. Ntar jam 5 kita pulang. Sekarang diem ya. Mbak lagi serius banget nih nontonnya.
Wah, bener kan dugaanku. Ternyata artis itu emang bohong. Rasain tuh dihujat netizen se-Indonesia. Ini HP-ku. Kenapa kok mendadak begini? Layarnya kok malah jadi kayak kaca begini? Tombol home-nya dipencet-pencet gak mau jalan lagi. Duh, jangan rusak sekarang dong. Ini video lagi seru-serunya. Hai anak manis, kamu kok nggak main sama yang lain? Kenapa di sini terus? Aku bisa main, Bawin dari tadi main HP terus. Kasian banget ya kamu, tapi kamu jangan sedihan ya. Aku punya sesuatu buat kamu. Wah, terima kasih Pak, tapi Tito nggak bisa makan ini. Karena apa? Nggak boleh makan sembarangan. Lu Tito harus makan obat nanti. Nggak apa-apa, kamu bawa aja. Nanti kasih ke mama kamu ya. Sekalian nanti bilang ke mama kamu buat beli ini. Belinya tinggal tap gambarnya di layar, oke? Oke Pak, terima kasih. Kamu siapa? Jangan deket-deket sama Dito ya. Pergi sana. Dia orang baik, Bawin. Dia kasih Tito makanan. Dito, jangan sembarangan terima barang atau makanan dari orang asing. Mbak, ambil ini ya. Kamu kan gak boleh makan yang keras-keras. Duh, Gusti, ini apa kenapa sih? Kok makin aneh begini? Ayolah lepas, masa ditaruh di atas mobil aja nggak bisa? Kok kayak nempel banget di kulitku? Bawin, kenapa nangis? Tangan Bawin kenapa? Diem dulu, Dito. Jangan banyak tanya. Duh, ini gimana lepasinnya, tolong. Nah, Ini kok malah muter videoku sendiri sih? Kok bisa ada rekaman ini di dalam HP aku? Mati nggak kamu mati? Sakit banget, ini gak bisa dilepas. Kulitku kayak dihisap sama casing HP-nya. Ibu, bapak, tolongin saya. Ini ada yang gak beres sama HP-ku. Bawin kenapa? Ya, nggak bisa turun. Doa papa udah pulang belum? Aku nggak bisa turun. Astaga Wina, kamu kenapa melosot di lantai begitu? Nangis-nangis histeris kayak orang kesurupan. Ada apa? Bapak, tolongin saya, Pak. Ini HP-ku nggak bisa lepas dari telapak tanganku. Rasanya panas banget kayak ditempelin setrikaan. Tolong ditarik, Pak, cepetan. Sini, biar papa coba tarik. Pegang yang kuat. Win, 1, 2, 3. Loh, kok keras banget? Ini kayak dilem pakai lem besi, Win. Gak bergerak sama sekali dari kulitmu. Tarik lagi, Pak. Sakit banget kulitku kayak mau ngelupas. Ya Tuhan Wina, jadi dapur hampir kebakaran kemarin itu gara-gara kamu sibuk main HP. Kamu bilang sama saya kompornya mati sendiri karena ditiup angin. Enggak, Bu. Itu videonya bohong, Bu. Itu editan. Nggak tahu kenapa ada video begitu di HP-ku. Kurang ajar ya kamu Wina. Kamu bilang anakku kecakar mainannya sendiri di kamar. Ternyata kamu biarkan dia terluka sendirian di dekat kolam karena kamu sibuk nonton video. Kamu benar-benar keterlaluan. Jadi selama ini kamu cuma bohongin kami. Kami bayar kamu mahal-mahal buat jaga anak kami, bukan buat nelantarin dia demi HP sialan itu. Tega banget kamu, Wina. Sekarang di mana Dito? Kamu tinggalkan dia di mana? Ada di depan, Bu. Panas, ampun, Gusti Allah, tolong lepasin apa ini dari tanganku. Rasanya kayak megang bara api langsung, tolong.
Astaga, itu tangan Simba. Kenapa kok bisa keluar asap tipis begitu? Lihat, HP-nya kayak nempel jadi satu sama daging tangannya. Sakit banget tanganku kayak dibakar dari dalam. Siapa aja tolong siram pakai air. Ambilin tang buat lepasin ini, tolong. Ya ampun, ternyata itu isi rekamannya. Tega banget kamu ya mbak. Anak majikan dibiarin kelaparan sama luka-luka sampai demam. Kamunya malah asik joget-joget sama bergosip pakai HP. Pantesan kena azab insan begitu. Itu namanya karma langsung dari Tuhan. Karena kamu udah menyanyiakan amanah. Apa yang kamu puja-puja sampai nelantarin anak orang. Sekarang malah jadi alat penyiksa kamu sendiri. Ampun, saya salah, saya egois, saya yang lalai, saya sengaja bohongin Bu Arti sama Pak Indra biar gak dimarahin. Tolong hentikan suaranya, telinga saya sakit banget dengar suara tangisan Dito. Saya tobat ya Allah, ampun. Bu Arti, Bapak Indra, saya benar-benar minta maaf dari lubuk hatiku yang paling dalam. Saya tahu kata maaf aja gak bakal bisa nyembuhin rasa sakitnya Dito kemarin. Saya udah hianatin kepercayaan besar yang ibu sama bapak kasih cuma demi kesenangan kosong di dalam HP sialan ini. Saya benar-benar nyesel banget. Jujur Win, hatiku hancur pas tahu kenyataannya. Saya kerja seharian di luar buat masa depan Dito dan saya percayakan anak saya satu-satunya sama kamu karena saya pikir kamu orang yang amanah. Ternyata kamu tega bohongin saya berkali-kali cuma demi medsos. Iya Bu, saya tahu saya salah banget. Makanya malam ini juga saya milih untuk berhenti kerja dari sini. Saya merasa nggak pantas lagi buat jaga Dito atau anak siapapun sekarang. Saya mau pulang ke kampung, Bu. Saya mau nenangin diri sekalian belajar lagi gimana caranya jadi orang yang jujur dan punya tanggung jawab. Saya siap kalau Bapak sama Ibu mau bawa masalah ini ke jalur hukum. Kami nggak akan perpanjang masalah ini ke polisi, Win. Kejadian aneh yang menimpa kamu tadi sore udah lebih dari cukup jadi hukuman dan peringatan keras dari Tuhan buat kamu. Kami memaafkan kamu, tapi kamu benar-benar harus pergi dari rumah ini sekarang juga. Terima kasih banyak Pak, Bu, atas kebaikan hatinya yang masih mau dengerin pengakuan saya. Saya permisi, tolong sampaikan maaf dan salam sayangku buat Dito. Semoga Dito cepat sembuh. Bentar, Marni. Kamu kok pulangnya naik kereta api sih? Bukannya jamaah haji dari travel eksklusif biasanya dijemput pakai bus travel langsung dari bandara ya? Travel eksklusif. Aku itu saking mewahnya ya. Mereka punya rute khusus. Kemarin pas turun pesawat, rombongan aku langsung diturunin di kota sebelah buat jalan-jalan bentar. Terus pulangnya sengaja dipesenin gerbong kereta VIP biar gak kena macet di jalan. Oh begitu, luar biasa benar travelnya ya. Pak Haji Mabrur, ini bener-bener deh auranya beda banget pas balik dari Tanah Suci. Abu Salma, semua orang juga bakal ngerasain hal yang sama kalau udah ibadah di sana. Doain aja biar mabrur terus ya. Amin Pak Haji. Duh, jujur ya, satu kampung tuh melongo pas Pak Haji dijemput kemarin. Mewah banget tau. Halah, padahal kan cuma pergi ibadah ya. Kok hebohnya kayak habis menang lotre. Ih, Bu Marni kok ngomongnya kayak gitu? Wajarlah dihormati, kan gak semua orang dapat panggilan ke Baitullah. Betul itu, makanya panggilan Pak Haji atau Bu Hajah itu sakral benar di kampung kita. Gak bisa sembarangan orang yang dapat gelar mulia begitu. Bentar, siapa bilang cuma orang tertentu aja yang bisa? Aku juga mau berangkat kok tahun ini. Hah? Serius kamu Marni? Lah, setahu aku antrian haji kan 10 tahun, kok mendadak? Aduh, ya ampun Bu Salma. Uang aku mah udah siap dari lama dari hasil nabung. Urusan kota mah gampang, travelnya kan eksklusif. Pokoknya bulan ini aku fix berangkat ke Mekah.
Hebat banget kamu Marni, berarti bentar lagi kita manggil kamu Bu Hajah Marni dong. Makanya jangan sepelein aku. Ya udah, aku balik dulu ya. Mau nyuruh anak aku, si Siska, buat buru-buru siapin koper besar biar nggak mepet. Siska, gawat. Kamu harus selamatin harga diri Mama sekarang. Cepetan buka tiket pesawat. Astaga, Mama datang-datang kayak kesurupan. Ada apa sih? Ini aku lagi lihat-lihat baju di online shop tahu. Aduh, Mama tadi keceplosan di rumah Bu Salma. Mama bilang bulan ini mau berangkat haji ke Mekah. Hah? Mama gila ya? Ngaco, nyari kuota haji sekarang itu susah minta ampun, Ma. Antriannya aja bisa sampai puluh tahun. Duit dari mana coba? Ya makanya itu, Mama kan cuma panas dengar ibu-ibu komplek muji-muji Pak Haji Mabrur terus. Gengsi dong kalau Mama dibilang kalah saing. Pokoknya kita harus tetap pergi, tapi bukan ke Mekah. Terus mau kemana? Ke Tanah Abang beli baju toko? Nih lihat nih, ada tempat wisata di luar kota yang ada miniatur gurun pasir sama studio foto tema Arab. Kita liburan ke sini aja ya beberapa minggu. Pura-puranya kita lagi di Mekah gitu. Ya ampun, kepalanya Mama isinya gengsi semua ya. Jadi kita mau bohongin satu kampung pakai foto editan. Mama mau naruh di mana muka ini kalau ketemu Bu Salma? Udah, kamu buruan pesan tiket pesawat sana sama hotel di kota itu sekarang. Terserah Mama deh. Iya, aku pesan sekarang. Bu, badannya agak geser ke kanan dikit biar nanti pas diedit bayangan replika Ka'bahnya nggak nabrak muka ibu. Ya, sip, begitu. Aduh Mas, tolong editnya yang pinter ya. Bikin kulit saya kelihatan eksotis kena matahari gurun gitu. Jangan lupa ya, latar belakang Masjidil Haramnya dibikin rada rame biar kelihatan asli. Aduh, untung ada foto studio beginian di kota ini. Kalau enggak, tamat riwayat gengsi Mama. Tenang Mbak, Ibu, editan saya mah langganan caleg. Dijamin rapi bener sampai tetangga nggak bakal kenal kalau ini foto di studio AC. Siska, kamu liatin bener-bener layarnya. Jangan sampai ada ujung kipas angin studio yang ikut ku foto ya. Iya Ma, aman kok. Mas, tolong file fotonya langsung dikirim ke WhatsApp saya ya. Jangan nunggu besok, soalnya singa komplek udah pada nagih fotonya. Siap Mbak, 1, 2, 3, cekrek. Oke, ganti pose, agak kepanasan ya Bu. Tangannya nutupin jidat dikit. Asik, cakep bener. Kirim sekarang ya Siska, biar Mama bisa pamer di grup warga pas kita udah check in di kamar hotel. Siska, kamu lihat deh ini grup WhatsApp komplek. Ibu-ibu pada heboh bener lihat foto editan kita studio kemarin. Bu RT sampai ngomen, Masya Allah, adem bener Bu Hajah Marni. Mama ini senang bener di atas bohongan. Lihat nih, gelang-gelang kertas dari tempat reaksi tadi siang berserakan gini. Kalau ketahuan orang kampung gimana? Allah, ya tinggal dibuang atau disembunyiin toh. Lagian siapa yang mau meriksa kamar hotel kita di sini? Duh, ini jempol Mama sampai keriting bersihin doa-doa amin dari mereka. Permisi, selamat malam Ibu. Ini pesanan makanan, paket makan malam mewah dari fasilitas hotelnya. Mau ditaruh di mana ya? Oh iya Mas, taruh di meja rias itu aja ya. Makasih banyak. Baik Ibu, selamat menikmati makan malamnya di hotel kami. Jika butuh bantuan lain, silahkan hubungi resepsionis ya. Tapi Ma, barang-barang bukti liburan kita gimana? Brosur hotel sama gelang rekreasi ini bener langsung dibuang aja apa?
Aduh, jangan dibuang dulu deh. Sayang tahu buat kenang-kenangan kita liburan. Masukin aja semuanya ke dalam koper merah. Taruh di selipan paling bawah ya. Buruan deh habisin makanannya. Soalnya besok pagi kita harus buru-buru ke stasiun kereta biar pas sama jadwal kepulangan haji. Itu dia Bu Haji Marni. Ya Allah, aura Mekahnya langsung berasa sampai parkir stasiun ini Pak RT. Selamat datang kembali di tanah air, Bu Hajah Marni. Wah, benar-benar kelihatan bersih dan bercahaya ya. Mukanya habis kena angin padang pasir. Aduh, terima kasih ya Bu Salma, Pak RT. Iya nih, ibadah di sana benar-benar nguras tenaga, tapi hati rasanya adem bener kayak di dalam kulkas 2 pintu. Aduh, enjok bener ini mah. Ma, ini koper merah ditaruh di bawah dulu ya. Ampun deh, beratnya kayak bawa batu kali. Bentar, Marni. Kamu kok pulangnya naik kereta api sih? Bukannya jamaah haji dari travel eksklusif biasanya dijemput pakai bus travel langsung dari bandara ya? Travel eksklusif. Aku itu saking mewahnya ya. Mereka punya rute khusus. Kemarin pas turun pesawat, rombongan aku langsung diturunin di kota sebelah buat jalan-jalan bentar. Terus pulangnya sengaja dipesenin gerbong kereta VIP biar gak kena macet di jalan. Oh begitu, luar biasa benar travelnya ya. Berarti bawa oleh-oleh banyak dong ini di dalam koper merahnya. Oh jelas dong, nih lihat, aku bawa air zam-zam asli yang masih seger banget dari sumbernya. Khusus buat Pak RT sama Bu Salmah deh. Nanti silakan dicicipin dikit-dikit di rumah ya. Wah, makasih banyak Bu Haja. Duh, besok-besok ceritain ya pas kita ketemu di jalanan kampung. Aku penasaran bener sama cerita kamu selama di sana. Tenang aja, besok pasti aku ceritain kok. Lihat deh ibu-ibu, itu yang jalannya kayak pramugari lewat di kita siapa ya? Silau bener mata saya. Astaga, itu kan Bu Hajah Marni. Pagi-pagi gini udah seger bener mau belanja sayur Bu Hajah. Sini gabung. Pagi semuanya. Iya nih Bu RT, tubuh aku ini rasanya masih kaget sama perbedaan waktu antara Mekah sama kampung kita. Makanya sengaja jalan-jalan biar segeran dikit. Wah, Bu Hajah Marni, selamat ya. Cerita dong Bu, gimana rasanya pas lagi prosesi lempar jumroh di sana? Pasti penuh perjuangan bener ya. Waduh, jangan ditanya deh. Pas lempar jumroh itu, suasananya padat bener, anginnya kencang, cuacanya ekstrim. Tapi untung iman aku kuat, jadi setannya langsung lari deh pas aku lempar batu. Hebat bener ya. Terus pas di sana, ibu sering bolak-balik ke Masjidil Haram naik bus apa jalan kaki Bu? Kalau itu aku jalan kaki dong, jadi nggak perlu macet-macetan bareng jemaah yang dari travel biasa. Aduh, Mama dicariin dari tadi, ternyata mau nongkrong di tukang sayur. Siska, biarin, kan ibumu lagi dapat berkah haji. Marni, mumpung kita lagi ngumpul semua di sini, mendingan besok lusa kamu datang ya ke acara arisan bulanan di rumah aku. Semua ibu-ibu pengen denger detail lengkap hotel tempat kamu nginep di sana lah. Oh siap, masalah arisan mah gampang Bu. Ayo ibu-ibu tenang dulu sebelum kita buka kertas arisan hari ini. Mari kita dengerin lagi dong kelanjutan cerita dari Hajah Hits kita, Bu Marni. Kemarin kan ceritanya baru sampai lempar jumrah tuh. Iya, cerita lagi dong Bu Hajah, biar ketularan rezekinya bisa ke tanah suci juga.
Duh, kalian ini penasaran banget ya. Pokoknya di sana itu semuanya serba premium deh. Makanan diantar langsung ke kamar. Pokoknya aku nggak pernah telat makan kayak di rumah. Ngomong-ngomong soal kemewahan, kemarin sepupu aku yang baru balik haji cerita kalau hotel-hotel di deket Masjid Haram itu namanya keren-keren. Kalau hotel tempat kamu nginep kemarin namanya apa, Marni? Biar jadi rekomendasi sepupuku yang satu lagi nih. Hotel aku namanya Grand Cempaka Indah Resort, Bu Salma. Wah, itu kamarnya gede bener. Jendelanya aja langsung menghadap ke menara-menara gitu deh. Hah? Grand Cempaka Indah Resort? Kok kayak nama hotel mewah di kota sebelah yang baru kita lewatin pas acara liburan kelurahan 2 tahun yang lalu ya? Setahu aku di Mekah nggak ada nama hotel pakai kata Cempaka deh, Marni. Aduh, kuahnya pedas bener ini. Meresap sampai ke paru-paru aku. Astaga, Marni, pelan-pelan dong. Jangan sambil ngomong makanya. Nih, minum dulu airnya. Aduh, Bu RT, tenggorokan aku mendadak gak enak bener nih. Efek cuaca ekstrim Mekah kayaknya baru kerasa sekarang deh. Aku pamit balik duluan ya, mau istirahat. Lagian besok lusa kan ada pengajian akbar di halaman masjid. Mending aku simpan tenaga deh buat bawain koper merah besar aku ke sana. Sekalian bagi-bagi oleh-oleh haji buat warga. Berat bener ini koper. Pak Ustadz, tolong ini panitianya suruh bantu angkat koper aku dong ke deket panggung. Berat banget ini isi oleh-olehnya. Bu Hajah Marni, Masya Allah, tabarakallah, niat bener sampai bawa koper segede gaban begitu ke masjid. Mau langsung dibagikan di situ kah? Sini Bu Haja, biar kami yang angkat ke atas panggung utama. Wah, beneran mantap ini. Pasti isinya kurma premium sama sajadah sutra ya, Bu. Oh, jelas dong, gak usah ditanya kalau itu mah. Isinya barang-barang nomor 1 langsung dari Arab. Aku sengaja bawa ke sini biar adil, biar semua jemaah pengajian kebagian berkah dari tanah suci. Assalamualaikum semuanya, selamat sore. Seru banget nih kumpul-kumpul begini. Lagi ngomongin yang habis pulang haji ya. Aku mau promosiin keripik kaca dan basreng nih. Rasa pedesnya endul, pedesnya mantap. Caranya tinggal di tap layarnya aja, gampang kok. Tinggal duduk cantik di rumah, terus tunggu sampai. Aku lanjut promosi ke jamaah sebelah ya. Wassalamualaikum semuanya. Mama ditungguin di parkiran malah langsung nyelonong bawa koper ke panggung. Mak, bentar deh, emang koper merah itu udah dikunci rapat? Perasaan tadi malam kompartemennya rahasianya nggak dol pas mama bongkar baju kotor. Kamu bisa diem gak sih? Udah aman, udah mama tutup kenceng resletingnya tadi sebelum berangkat. Jangan bikin mama malu di depan Pak Ustadz ya. Tes 1, 2. Alhamdulillah, terima kasih ya Bu Hajah Marni atas kedermawanannya. Nah, kebetulan para jamaah udah mulai ramai menduduki tikar besar. Mari kita naik ke panggung sekarang biar ibu bisa langsung buka kopernya pas acara sambutan saya selesai nanti. Silakan Bu Hajah Marni, waktu dan panggungnya saya serahkan ke ibu untuk membagikan berkah dari tanah suci. Terima kasih Pak Ustadz. Nah, ini ibu-ibu sekalian, siap-siap ya. Ini oleh-oleh langsung aku pilih sendiri yang paling mahal di Arab. Resletingnya aja agak seret karena saking penuhnya barang premium. Astaga naga, ini apaan yang terbang? Kok tulisannya tiket masuk kolam renang waterboom kota B? Lah, ada foto perosotan naga raksasanya lagi. Bentar, ini brosur hotelnya tulisan Hotel Cempaka Indah Resort Kota C. Terus ini apa? Gelang plastik warna-warna tempat reaksi, gantungan kunci monyet dari puncak. Marni, mana kurma sama sejadah kamu? Loh, kok isinya souvenir luar
kota semua. Wah, penipuan ini mah. Masa Haji belinya gantungan kunci monyet? Bu Salma, Bu RT, dengerin aku dulu. Itu barang-barang titipan anak aku si Siska. Siska yang salah masukin koper kemarin, sumpah. Nggak usah tumbahin anak kamu, Marni. Ini nama hotelnya persis sama hotel yang kamu sebut pas terdesak bakso di rumah Bu RT kemarin. Kamu nggak pergi haji, tapi cuma liburan poya-poya keluar kota demi gengsi. Astagfirullahaladzim Bu Marni, tolong jelaskan di mikrofon sekarang juga. Apa maksud dari semua barang-barang rekreasi yang berserakan ini? Wah, bener-bener keterlaluan kamu, Marni. Beraninya ya memanipulasi ibadah suci cuma buat pamer. Aku dari awal arisan udah curiga bener sama gelagat kamu. Betul itu, tega bener kamu bohongin satu kampung, Marni. Kita udah terlanjur bangga, bahkan spanduk penyambutan di stasiun kemarin masih terpasang rapi tahu. Harap tenang dulu ibu-ibu, bapak-bapak, tolong jangan disoraki dulu. Bu Marni mic-nya aktif ini. Silakan bicara yang jujur sekarang sebelum semuanya makin runyam. Iya Pak Ustadz, Bu RT, Bu Salma, aku ngaku salah. Aku emang gak pernah haji. Aku cuma liburan keluar kota bareng Siska selama beberapa minggu kemarin. Tuh kan, akhirnya ngaku juga setelah kopernya meledak. Terus foto-foto di grup WhatsApp yang mukanya so khusyuk itu apaan, hah? Itu foto editan di studio foto green screen dekat alun-alun kota sebelah, Bu Salma. Kain ihramnya aja sewa 20.000 per jam. Aku ngakuin ini semua cuma karena gengsi. Aku iri lihat kalian semua selalu hormat sama yang pulang haji. Udah makanya dari awal aku udah ingetin. Tapi Mama tetap nekat karena cuma takut dibilang kalah saing sama tetangga. Astagfirullahaladzim Bu Marni, urusan ibadah itu urusan hati dengan Tuhan, bukan ajang kompetisi pamer kekayaan atau status sosial di kampung. Aku beneran minta maaf Bu RT, Bu Salma, Pak Ustadz. Aku janji bakal lepas gelar hajah palsu ini dan bakal nebus dosa-dosa aku lewat cara apa aja di kampung ini. Tolong maafin aku. Ya udah, tapi kamu harus buktiin omonganmu itu mulai besok. Jangan cuma nangis di teras rumah sambil dasteran meratapi nasib aja ya. Nih Ma, minum dulu airnya. Dari subuh Mama udah nyapu pekarangan sampai bersih bener begitu. Nanti malah encoknya kambuh lagi loh. Biarin aja Siska, daripada Mama bengong di dalam kamar terus kepikiran mukanya Bu Salma pas ngamuk di masjid kemarin. Mending Mama sibukin diri biar beneran tobat. Permisi, selamat pagi. Wah, rajin bener ini Ibu Marni. Jam segini terasnya udah kinclong bener kayak obi rumah sakit. Bu RT, selamat pagi. Mari silakan duduk Bu. Maaf ya, sekarang suguhannya cuma air putih biasa. Nggak ada lagi air zam-zam palsu kemarin. Hi, Mama ini malah bahas lagi. Bu RT, mau aku bikinin teh hangat gak buat nemenin ngobrol? Nggak usah repot-repot Siska, makasih. Aku kesini cuma mau nganterin berkah. Maksudnya berkah iuran bulanan warga kampung kita. Sekalian mau mastiin kondisi ibumu setelah kejadian heboh tempo hari. Aku sehat kok Bu RT. Jujur awal-awal emang malu bener sampai rasanya mau pindah planet aja. Tapi ya emang ini hukuman yang pas buat aku yang hobi pamer demi gengsi ini. Sekarang rasanya plong bener. Gak perlu lagi mikirin karangan cerita fiktif lagi. Nah gitu dong, itu baru tetangga aku. Gelar hajah itu gak penting Marni. Yang penting itu kelakuan kita sehari-hari. Oh iya, kebetulan banget nih, besok pagi di dapur umum masjid ada persiapan buat acara santunan anak yatim besar-besaran loh. Oh ya,
Kalau gitu boleh nggak aku ikutan bantuin di sana besok pagi? Aku siap kok disuruh motong bawang sekuintal atau ngaduk kuah pakai panca raksasa gitu. Pokoknya apa aja deh demi nebus kesalahan aku kemarin. Tentu boleh dong, ya udah. Besok pagi kamu langsung datang aja ya ke dapur umum masjidnya. Ajak juga si Siska biar sekalian makin rame. Nah ini kuah gulainya udah mulai mengental bener ibu-ibu. Tolong dong siapin wadah besarnya biar nanti pas matang bisa langsung kita bagiin ke kotak nasi anak-anak yatim. Iya Bu Mani. Wah mantap bener ini dari subuh loh Bu Mani gak berhenti bergerak. Tenaganya kayak Hercules ya. Luar biasa. Iya nih, aku beneran kaget pas datang. Marni, kamu beneran gak capek apa? Bu Salma bisa aja. Sekarang mah yang penting hati aku yang glowing karena bisa ikhlas bantu-bantu di sini tanpa mikirin gengsi lagi. Aku benar minta maaf ya buat kelakuan aku yang lalu. Udah nggak usah dibahas lagi Marni. Kami semua udah maafin kamu kok dari kemarin. Lihat kamu yang sekarang makin rajin dan jujur begini, kami malah seneng bener dapat rekan kerja sepadan di dapur masjid. Nih, makan pisang goreng dulu biar nggak lemas. Masya Allah, Adam benar ya. Lihat pemandangan di dapur pagi ini. Nah begini, ini yang namanya ibadah yang sesungguhnya Bu Marni. Kehormatan sejati itu datang dari ketulusan hati kita pas beramal, bukan dari selembar foto editan atau pengakuan manusia. Betul, bener Pak Ustadz. Sekarang aku kapok, gak mau lagi deh macem-macem urusan ibadah cuma demi pamer ke tetangga. Lebih baik jadi Marni yang tukang aduk gulai tapi jujur daripada hajah palsu yang kopernya meledak di panggung. Bener, ya udah yuk kita selesaikan bungkus kotak nasinya biar berkah ini langsung sampai ke anak-anak. Masa nggak ada apa-apa? Wah ya Allah, ini kan kalau emas cantik banget modelnya. Ada mainan permata kecilnya lagi di tengah. Si Rara ini kalau ditanya selalu bilang orang tuanya lagi susah di kampung. Tapi kok bisa-bisanya punya kalung emas bagus ini disimpan di dalam lemari? Pasti ini hadiah ulang tahun atau tabungannya sendiri. Tapi anak kuliah belum pantas pakai barang mewah ini di kos-kosan, rawan hilang. Mending ibu amankan aja di tempat ibu. Selesai, ini bakal jadi tangkapan. Mbak Rara baru pulang kuliah ya? Ya ampun, itu wajahnya kok lesu banget, mukanya pucat begitu. Sini duduk dulu di kursi teras Mbak. Iya Bu Mila, terima kasih. Memangnya lagi agak pusing ini Bu. Tugas kuliah minggu ini numpuk banget. Belum lagi besok ada ujian komprehensif yang menentukan kelulusan mata kuliah utama. Ya ampun, kasihan sekali anak zaman sekarang ya. Bebannya berat. Tapi Mbak Rara udah makan belum? Belum sih Bu. Kebetulan tadi ibu habis bikin es sirup melon seger nih di dalam. Sama ada gorengan hangat. Mau ibu ambilkan ke dalam biar kepalanya agak enakan. Waduh, nggak usah repot-repot Bu Mila. Malah jadi nyusahin ibu nantinya. Loh, jangan sungkan sama ibu. Kita kan udah kayak keluarga sendiri di sini. Nggak usah Bu. Itu bisa nanti. Saat ini aku sebenarnya cuma agak kepikiran sama hal yang lain aja Bu. Memangnya Mbak Rara lagi kepikiran apa? Sini cerita sama ibu. Siapa tahu ibu bisa bantu meringankan beban kamu. Iya Bu, uang jajan dan uang buku untuk bulan ini belum dikirim sama orang tua di kampung. Katanya panen desa lagi agak macet. Aku jadi agak sungkan mau menagih terus. Tapi di sisi lain, buku panduan ujian besok harus segera dibeli sore ini juga. Oh alah, masalah itu jangan buat Mbak Rara jadi stres ya. Nanti ujiannya malah berantakan. Kalau memang butuh uang mendesak buat beli buku, pakai uang ibu aja dulu. Gak apa-apa kok. Nanti kalau orang tua udah kirim, baru diganti. Ibu tulus mau bantu, jangan sungkan ya. Ya ampun, Bu Mila baik banget. Aku sampai gak tahu harus ngomong apa lagi. Beruntung banget aku bisa dapat kos di sini. Pemiliknya perhatian sekali kayak ibu kandung sendiri.
Ya, sama-sama. Tapi uang untuk buku, alhamdulillah jadi ada teman yang mau dipinjemin dulu kok Bu. Terima kasih banyak ya Bu. Alhamdulillah kalau udah ada solusinya. Ya udah sekarang Mbak Rara masuk aja ke kamar ya. Mandi biar segar, terus istirahat ya. Jangan begadang terlalu malam. Iya Bu Mila, aku masuk kamar dulu ya. Permisi Bu. Jam-jam segini situasi emang paling aman. Si Rara pasti udah tidur pulas tuh karena kecapean kuliah tadi. Si Dika sama si Sisi juga pasti masih kejebak macet di jalan pulang kerja. Kosan kosong melompong. Nah, ini dia kunci kamar Dika. Si Dika ini kan orangnya rapih ya, tapi kadang dia suka teledor naruh uang kembalian atau barang-barang kecil di meja kerjanya. Mari kita lihat apa yang bisa dibawa hari ini. Ini saatnya beraksi, mumpung yang punya kamar gak ada. Aman, gak ada yang lihat. Tadi kayak ada yang bukain pintu. Apa Dika udah pulang ya? Perasaan tadi bilangnya masih macet deh. Ah, mungkin cuma perasaan aku aja kali ya. Mending aku lanjut tidur aja deh. Kalau Dika udah pulang, dia pasti ketuk pintu kamar aku buat nganterin pesanan makanan aku. Wah, dompetnya ketinggalan di kamar. Ternyata isi dompet si karyawan kantoran ini lumayan juga ya. Ada 3 lembar uang ratusan ribu. Jangan ambil semua. Kalau 3-tiganya hilang, si Dika pasti teliti ini. Pasti langsung curiga kalau kamarnya dimasukin orang. Dia pasti heboh dan lapor polisi. Ibu harus main cantik nih. Ambil 1 lembar aja. Kalau cuma 100 ribu, dia pasti bakal mikir kalau uangnya jatuh di jalan atau lupa kembalian pas beli bensin. Sempurna, gak ada jejak sama sekali. Sedikit demi sedikit, lama-lama jadi bukit. Tuh uang ini juga bakal berguna buat tabungan ibu nanti. Hari ini macet banget sumpah. 2 jam kejebak macet, ternyata secapek ini ya. Niat mau pulang cepet, malah kejebak macet. Sama aja kayak pulang telat. Gara-gara kesel kejebak macet, aku jadi lupa buat beli makanan. Dompet aku ketinggalan di mana ya? Nah, untung aja aku inget taruh di sini. Loh, kok kurang ya? Gak mungkin ada yang ambil kan? Pintu juga aku kunci, tapi kok uangnya berkurang ya? Mbak Sisi, maaf ya, sebelumnya aku mau tanya. Iya, mau nanya apa Dik? Kemarin sore pas aku belum pulang kerja, Mbak Sisi ada masuk ke kamarku nggak? Atau mungkin sempat lihat ada orang asing yang mondar-mandir di depan kamarku? Maksudmu apa tanya-tanya begitu? Kamu mau menuduh aku masuk ke kamar kamu tanpa izin? Kurang kerjaan banget aku ngurusin kamar kamu, Dik. Bukan begitu Mbak, tolong jangan emosi dulu. Masalahnya uangku di dompet yang aku tinggal di meja raib 100 ribu. Kemarin rasanya aku ingat betul masih ada 3 lembar. Tapi pas malam aku cek kok cuma sisa 2 lembar. Pintunya padahal terkunci rapat pas aku pergi kerja. Ya terus kenapa tanya ke aku? Kamu pikir aku ini pencuri? Asal kamu tahu ya Mas Dika, bukan kamu aja yang kehilangan barang di sini, aku juga. Jangan bilang kalau Mbak Sisi juga kehilangan.
Kan tadi bilang aku kehilangan. 2 hari yang lalu, cincin pada kesayangan aku yang biasanya aku taruh di dalam kotak kosmetik, yang aku taruh di atas meja rias, juga hilang misterius. Terus kenapa Mbak diem aja? Hah, aku diem aja karena aku nggak mau bikin ribut. Sekarang malah kamu yang nuduh aku. Jangan-jangan kamu sendiri yang ambil cincin aku, terus kamu pura-pura kehilangan uangnya. Loh, kok malah menuduh balik? Aku ini korban, Mbak. Aku nanya baik-baik karena kamar kita kan bersebelahan. Aduh, astaga. Ada apa ini pagi-pagi kok suaranya sampai kedengeran ke depan? Dika, Sisi, jangan bertengkar begini. Tidak enak didengar sama tetangga sebelah. Ada masalah apa sih sebenarnya? Sini cerita sama ibu. Ini loh Bu Mila, uangku di kamar hilang 100.000 dari dalam dompet. Padahal kamar selalu aku kunci kalau ditinggal kerja. Aku juga kehilangan cincin, Bu. Tapi Mas Dika ini nadanya malah kayak menuduh aku yang mengambil. Ya Allah ya Robi, jadi kosan kita ini ada maling? Kok bisa ya? Padahal selama ini lingkungan kita aman-aman aja. Ibu jadi ikut prihatin dan merasa bersalah dengarnya kalau anak-anak kos ibu kehilangan barang berharga begini. Nah itu dia Bu yang bikin heran. Kuncinya kan cuma ada di aku. Kok bisa ada yang masuk ya? Duh, zaman sekarang itu modus kejahatan makin aneh-aneh ya nak. Jangan-jangan ada orang luar yang pakai kunci duplikat atau ilmu goib pencurian itu. Makanya lain kali ibu sarankan kalian harus lebih berhati-hati ya. Kalau bisa kamarnya dikunci ganda dari dalam, atau barang berharganya disimpan di tempat yang paling tersembunyi. Jangan ditaruh di meja atau begitu aja. Nanti ibu juga bakal lebih sering keliling buat bantu pantau situasi kosan di depan. Iya Bu, mulai sekarang aku mau beli gembok tambahan aja buat kamar aku, biar gak ada saling curiga lagi di antara sesama penghuni. Nah begitu kan lebih baik. Yang penting sekarang jangan sampai ada yang berantem ya. Ibu pamit ke depan dulu, mau lanjut bersih-bersih halaman. Ingat, kalian harus tetap waspada ya. Lihat ini, berkilau semua di dalam sini. Semuanya masih aman, gak ada yang berkurang. Tambah lagi 100.000, lumayan buat nambah-nambah beli emas batangan bulan depan. Si Dika tuh ya palingan sekarang lagi pusing 7 keliling mikirin kemana hilangnya uang itu. Kasian sih, tapi ya mau gimana lagi. Siapa suruh teledor naruh dompet sembarangan. Si juga gayanya sok pengen pakai perhiasan, padahal cincin ini kalau ibu pakai atau ibu jual ke pasar lowak hasilnya jauh lebih berguna. Tenang aja, barang-barang manis di sini, kalian aman sekarang. Mau mereka nangis darah sampai panggil dukun atau polisi sekalipun, gak bakal ada yang tahu kalau semua hartanya ada di dalam peti tua ini. Gudang ini kan gak ada yang boleh masuk selain ibu. Duh, baca 1 halaman aja gak masuk-masuk ke otak. Suasana kos kenapa jadi sedingin begini sih? Mau menyapa orang aja rasanya takut salah paham. Gak usah begitunya kali Mas, lewat yang lewat aja. Gak usah kayak orang ketakutan begitu. Emangnya aku semenakutkan itu ya sampai harus dihindarin? Aku nggak menghindar siapa-siapa Mbak. Aku cuma mau lewat dengan tenang tanpa harus memicu keributan pagi-pagi. Lagi pula wajar kan kalau aku menjaga jarak. Sampai sekarang pelaku yang ngambil uangku belum ketemu. Tuh kan ujung-ujungnya pasti menyindir aku lagi kan. Asal kamu tahu ya, aku aja risih tinggal di kos-kosan yang isinya orang saling tuduh tanpa bukti begini. Aku ini kehilangan barang yang nilainya lebih mahal dari uang 100.000 kamu itu loh. Kak Dika, Mbak Sisi, sudah dong, jangan bertengkar terus. Jujur, aku yang paling muda di sini jadi merasa nggak nyaman banget. Tiap keluar kamar bawaannya pengen cepet-cepet masuk lagi karena auranya mencekam begini. Kita kan di sini merantau, masa harus musuhan sih? Bukan mau musuhan Ra, tapi kepercayaan di antara kita sudah hilang. Kos-kosan ini sudah nggak aman lagi. Dan yang paling bikin jengkel, pelakunya pasti salah satu dari orang yang punya akses masuk ke kos ini. Ya udah pindah aja kalau merasa nggak aman. Nggak usah bikin semua orang di sini jadi merasa tertuduh.
kenapa jadi saling curiga gini sih? Ada yang gak beres ini. Mbak Sisi, Mbak beneran curiga sama Mas Dika? Gak usah banyak tanya deh, mending kamu belajar aja sana. Bentar lagi mau ujian kan? Wah, kayaknya beneran lagi sensi nih orang. Mbak Rara, mau kemana sore-sore begini? Kelihatannya buru-buru banget, sampai rambutnya agak miring begitu. Ini Bu Mila, ini darurat banget. Teman sekelompok tugas akhir aku tiba-tiba mengabari kalau flash disk data presentasi kami ketinggalan di rental fotokopi kampus depan. Aku harus buru-buru ke sana sebelum rentalnya tutup sore ini. Ya ampun, kok bisa teledor begitu temennya? Ya sudah, buruan pergi sana. Nanti malah hilang, repot lagi. Kamarnya udah dikunci belum, Mbak? Sudah kok Bu, ini kuncinya sudah aku masukkan ke tas. Ya sudah Bu Mila, aku pergi dulu ya. Takut gak keburu nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, hati-hati di jalan ya, Mbak. Bagus, pergi aja yang lama Rara sayang. Anak kuliahan kalau lagi panik pasti pikirannya buyar. Ini kesempatan emas yang gak boleh dilewatkan. Mari kita periksa apa yang dia simpan, si anak manis itu di dalam kamarnya. Hai Bu Mila, saya bawakan sesuatu buat Ibu. Nih lihat. Wah, apa itu Mbak Koko? Suatu yang mahal kah? Apaan ini Mbak? Ini mah cuma cemilan biasa. Kamu ini apa-apaan sih? Bikin waktu saya terbuang aja. Bu Mila, masih untung ya saya kasih gratisan. Biasanya kalau ke orang itu saya suruh beli. Mana belinya online lagi, tinggal tap gambarnya di layar. Ini malah ngehina. Ya jelas saya nggak butuh makanan kamu lah Mbak. Udah, saya punya pekerjaan yang lebih penting. Anak ini biasanya naruh dompet atau barang berharganya di selipan baju mana ya? Masa nggak ada apa-apa? Wah ya Allah, ini kan kalung emas cantik banget modelnya. Ada mainan permata kecilnya lagi di tengah. Si Rara ini kalau ditanya selalu bilang orang tuanya lagi susah di kampung. Tapi kok bisa-bisanya punya kalung emas bagus ini disimpan di dalam lemari? Pasti ini hadiah ulang tahun atau tabungannya sendiri. Tapi anak kuliahan belum pantas pakai barang mewah ini di kos-kosan, rawan hilang. Mending ibu amankan aja di tempat ibu. Selesai, ini bakal jadi tangkapan terbesar minggu ini. Sekarang ibu harus cepat keluar sebelum si pemilik kamar balik dan mergoki ibu di sini. Jam segini semuanya udah masuk kamar. Si Rara tadi pas pulang mukanya kusut banget. Pasti bingung nyariin kalungnya yang hilang. Tapi nggak berani nanya sama siapa-siapa karena suasana kosan lagi panas. Kasian, tapi ya itu namanya rezeki nomplok buat ibu. Setelah kalung emas ini disimpan, ibu harus tiarap dulu. Gak boleh ambil barang apa-apa lagi sampai sebulan ke depan. Ya. Biar anak-anak kos itu bisa tenang dulu. Atau sekalian aja mereka pindah ke stres barangnya hilang. Kalau mereka pindah kan ibu bisa cari penghuni baru lagi. Terus bisa mulai taktik ini dari awal lagi. Pinter banget ya kamu Mila. Loh, kok tiba-tiba anginnya kencang begini sih?
Aduh, bulu kuduk aku kok tambah merinding semua ya. Padahal tadi di gerbang tenang-tenang aja tuh. Cuma angin biasa aja paling. Jangan takut Mila, jangan penakut begini. Kamar anak-anak kos jauh di depan, gak bakal ada yang lihat kamu malam-malam ke gudang. Ayo cepet masukin kalungnya ke peti, terus langsung tidur. Astagfirullahaladzim, ada apa ini? Kenapa petinya bisa dobrak sendiri gitu? Kembaliin uang aku. Jangan. Perhiasan aku tolong pergi. Ini semua punya aku. Tolong berhenti. Ya Tuhan, itu apa yang terbang-terbang? Kok mirip? Loh, itu kan kalung emas punya aku yang hilang sore tadi. Kok bisa terbang ke arah gudang? Ini uangku yang hilang di dompet. Lihat itu, semua barang-barang melayang dari arah sana. Dan lihat siapa yang ada di sana. Bu Mila, jadi selama ini penjahat yang bikin kita saling musuhan itu ibu sendiri. Ibu yang mencuri barang-barang kami pakai kunci cadangan. Tega banget ya Allah. Ampun, maafkan ibu. Aduh, tolong panas. Badan ibu panas banget. Tolong hentikan anginnya. Iya, ibu mengaku salah. Kenapa kamu melakukan ini semua, Bu? Saya dan Dika saling curiga loh selama ini. Ibu minta maaf. Ibu memang yang ambil semua uang dan perhiasan kalian. Ibu hilaf, tolong ampuni ibu. Rasanya dada ibu mau pecah. Kamu sudah keterlaluan, Bu. Yang kamu lakukan itu harus kamu pertanggungjawabkan. Ayo kita laporkan aja dia ke polisi. Jangan, tolong jangan laporkan ibu ke polisi. Ibu menyesal. Jadi tersangka Mila, Anda mengakui telah menyalahgunakan kunci cadangan kos untuk mencuri barang-barang berharga milik penyewa Anda sendiri selama berbulan-bulan. Iya Pak Polisi, saya mengaku salah. Saya menyesal sekali. Saya tergoda karena melihat barang-barang mereka. Saya mohon adanya keringanan hukum Pak. Kami benar-benar kecewa tidak menyangka Bu Mila. Di depan warga dan anak-anak kos, Ibu selalu pasang muka ramah, sok perhatian, bahkan pura-pura ikut sedih pas ada yang kehilangan. Ternyata di belakang Ibu sendiri serigalanya. Keburukan kalau ditutupi rapat pun, kalau Gusti Allah sudah bertindak, pasti bakal dibuka dengan cara yang tidak terduga. Gara-gara perbuatan ibu, kami hampir saja baku hantam karena saling tuduh. Untung kebenaran malam itu langsung ditunjukkan. Kepercayaan kami sudah benar-benar hancur, Bu. Hari ini kami bertiga juga langsung keangkat kaki dari kos-kosan ibu. Nggak sudi lagi tinggal di sana. Biar saja kos-kosan mewah itu kosong melompong, nggak ada yang mau nempatin. Aku tadinya menganggap Bu Mila itu seperti ibu kandung aku sendiri karena ibu baik banget sore itu. Ternyata semuanya cuma sandiwara. Baik, semua bukti peti kayu dan barang curian sudah kami amankan dan sebagian besar sudah dikembalikan ke pemiliknya. Tersangka Mila resmi ditahan untuk proses hukum selanjutnya. Pertanggungjawabkan semuanya, Bu. Jangan lari dari semua yang ibu lakukan. Wah, ini sih makanan yang paling enak. Cuma segini sih kurang. Aku harus ambil lagi nanti. Bagus, ronde pertama sukses. Sekarang kita ganti kulit. Wah, lihat itu, Bu Marni ambil banyak banget makanannya, terus dia masukin ke tasnya. Ini sih namanya pencurian. Iya, bisa-bisanya tamu yang lain gak kebagian makanan karena dia. Aku heran, kok bisa ya dia itu diundang? Iya, padahal tinggal
Nah, ini dia yang kita tunggu, hajatannya Bu RT yang katanya megah itu. Di sana pasti ada banyak makanan. Aduh, aku nggak sabar buat nyicipin banyak makanan di sana. Wadahnya harus bersih dulu, sebelum dibawa ke sana. Jangan sampai ada yang terlewat. Lumayan kan makanannya. Aku jadi nggak perlu masak lagi, tinggal bawa makanan dari hajatan. Nah, semuanya udah selesai, tinggal aku masukin aja nih ke tas besar ini. Loh, Bu, katanya mau kondangan. Ini kenapa malah bersihin wadah segala? Emang mau dibawa kemana? Mau dibikin kado buat yang punya hajat atau gimana? Kamu ini ganggu aja sih. Ibu sengaja bawa wadah banyak begini. Ini kan buat wadah lauk. Nanti di sana kan banyak lauk tuh. Lumayan kalau ibu ambil dari sana buat makan kita. Ya ampun Ibu, jangan berlebihan kayak gini bisa kan? Jangan kebiasaan deh, itu gak baik Bu. Orang sediakan makanan itu buat tamu, bukan buat diambil seenaknya. Kalau mau kondangan tuh ya udah kondangan aja. Kamu diem deh. Ini kan demi kamu juga. Biar kita itu hemat. Indeks ekonomi yang semuanya serba mahal, kita tuh harus hemat-hemat. Dan salah satunya ya dengan cara ini. Iya, aku tahu sekarang tuh semuanya lagi naik, sampai dolar juga ikutan naik. Tapi yang Ibu lakukan itu namanya serakah Bu. Malulah sama Bu RT kalau makanannya dibawa banyak sama Ibu. Udah, kamu gak usah kebanyakan ngomong. Tugas kamu itu cuma belajar. Ini tugas ibu. Udah sana, kamu mandi. Ini udah sore. Terus kamu langsung belajar ya. Kerjain tuh tugas sekolah kamu. Ibu kok terlaluan. Kayaknya aku harus ngomong deh sama ayah. Mungkin ayah bisa bantu buat bikin ibu jadi sadar. Asik, aku nggak sabar nih buat kondangan ke Bu RT. Pasti makanannya banyak banget. Aku harus ambil yang banyak, jangan sampai kehabisan. Bu Marni, pasti mau kondangan ke RT ya Bu. Tapi itu tas yang dibawa besar banget Bu. Emangnya buat bawa apa tas sebesar itu? Ya suka-suka saya lah. Mau saya bawa tas segede apapun, ini kan urusan saya bukan kamu. Emangnya kayak kamu tuh bawa tas kok kecil banget. Ya nggak apa-apa lah Bu. Maaf deh ya, tadi saya sedikit menyinggung kamu. Saya pikir itu tadinya buat wadah makanan hajatan. Waduh, udah ya ibu-ibu, tolong jangan ribut di tengah jalan begini, malu dilihat orang. Udah ya Bu, kamu jangan mancing-mancing. Siapa yang mancing sih Pak? Aku kan cuma ngomong fakta aja. Bu Marni kan setiap kondangan itu suka bolak-balik ambil makanan yang ada di hajatan. Tuh lihat tasnya gede banget, pasti buat ngambil makanan kan? Jangan ngomong sembarangan ya kamu, Bu Retno. Kamu ngomong begini cuma karena iri kan sama saya? Ngaku aja deh kamu. Hiding, ngapain saya iri sama orang yang suka ngambil makanan orang lain? Udah Bu, jangan marah-marah. Kalaupun emang benar Bu Marni kayak gitu, udah biarin aja. Itu urusan dia, bukan urusan kita. Mending sekarang kita pulang, ini udah mau malam. Oh, jadi orang-orang udah tahu ya kalau aku suka ngambil makanan lebih. Aku sih nggak peduli. Yang penting aku bisa makan enak dengan gratis. Kamu itu seharusnya biarin aku berantem sama dia Pak. Aku tuh kesel banget sama kelakuan dia. Aku tahu kamu lagi marah dan kesal sama Bu Marni, tapi berantem kayak gitu nggak ada gunanya Bu. Kamu juga cuma akan dapat malunya aja. Aku nggak peduli Pak. Kamu lupa waktu kita bikin acara, Bu Marni bolak-balik ambil makanan kita banyak banget. Tamu-tamu kita sampai nggak kebagian makanan Pak. Untung aja aku lihat. Aku malu di depan para tamu Pak. Bu, aku percaya suatu saat Bu Marni akan mendapatkan balasannya. Kamu gak perlu capek-capek marahin dia di jalanan gitu ya. Percaya sama aku. Wah, banyak banget makanannya. Tuh kan, aku bilang juga apa, makanan di acara buah RT tuh pasti mewah dan banyak kayak gini. Aku nggak boleh kehabisan nih. Aku taruh di sini dulu deh, ribet kalau aku bawa. Wah, ini sih yang paling enak, ayam kecap. Nggak boleh ketinggalan, harus ambil yang banyak. Biarin aja orang mau ngomong apa, yang penting aku bisa bawa makanan ini. Nah, ini dia, tinggal aku masukin satu wadah, satu menu, lumayan kan?
Aku tinggal ambil yang lain. Wah, ternyata benar apa yang dikatakan ibu-ibu di warung tadi pagi. Bu Marni ngambil banyak makanan. Bukannya aku pelit ya, tapi apa salahnya kalau ngambil tuh secukupnya aja. Selamat datang Bu Marni. Wah, udah ada di depan meja prasmanan aja nih. Bu RT, maaf ya Bu, soalnya saya lapar. Terus langsung ke prasmanan deh, yang udah ngiler banget ini sama makanannya. Saya juga tadi nggak enak mau nyamperin Bu RT. Tadi kan Ibu lagi ngobrol tuh sama teman-teman Ibu. Iya, nggak apa-apa Bu Marni. Kalau udah lapar langsung makan aja ya. Tapi apa itu bakalan habis Bu? Soalnya banyak banget itu. Ya elah, Bu RT pelit banget sih jadi orang. Saya ambil sedikit kok. Tadi malahan ada tuh yang ngambilnya lebih baik daripada saya. Bukan seperti itu Bu, tapi alangkah lebih baiknya kalau kita bisa berbagi dengan yang lain. Tadi juga saya udah lihat Ibu udah ambil banyak tuh. Terus taruhnya di wadah. Mana ada Bu RT? Ih, Bu RT ini jangan sembarangan dong. Udah Bu, saya kan kesini mau ngasih selamat tuh sama anak Ibu yang nikah. Masa Ibu interogasi saya kayak gini sih? Yang tamu loh Bu. Wah, banyak banget makanannya, Bu. Kamu masak sebanyak ini. Ya iyalah Pak. Ayo duduk dulu. Kita makan sama-sama. Keburu dingin ini makanannya. Makasih ya, Bu. Kamu udah masakin banyak buat kita semua. Maaf merepotkan juga, pasti capek ya masak sebanyak ini. Mana ada ya, ini bukan masakan ibu. Semua yang ada di meja makan ini makanan yang ada di acara Bu RT tadi sore. Ibu bolak-balik ambil makanan di hajatan, terus dibawa pulang deh. Udahlah Bu, ngaku aja sama ayah. Aku udah bilang sama ayah, tapi ayah gak percaya. Jadi bener, Bu, kamu yang melakukan semua ini. Kenapa, Bu? Aku kan udah bilang jangan ambil makanan banyak-banyak begini. Aku juga kan udah ngasih uang dapur buat kamu. Ya emangnya kenapa sih Pak? Kalau kayak gini kan aku bisa hemat uang bulanan. Terus uangnya juga bisa kita tabung. Apa salahnya? Jelas salah, Bu. Kamu ngambil makanan terlalu banyak. Ini kan buat tamu-tamu yang lain. Nanti aku juga nggak enak sama Bu RT dan Pak RT. Ya udah, kalau kalian nggak suka ya nggak usah makan. Semua ini ibu yang makan. Kalian tidur aja sana. Aku nggak mau kamu kayak gini lagi, Bu. Aku sih yakin nanti malam juga mereka pasti lapar terus makan ini semua. Wah, ini dia nih hajatan akbarnya Pak Juragan, kayak di kampung sebelah. Nggak tanggung-tanggung, undangannya aja pakai tinta emas begini. Pasti menunya kambing guling, rendang sapi, es krim 3 rasa. Wah, kalau aku cuma bawa 2 wadah, rugi bandar namanya. Aku nggak boleh kehabisan strategi nih. Ibu lagi ngapain lagi sih pagi-pagi begini? Kok numpuk selendang warna-warni di atas meja? Mau jualan kain keliling atau gimana sih, Bu? Jualan apa sih kamu ini? Gak punya jiwa seni banget. Ini namanya taktik tingkat tinggi Eka. Nanti di hajatan Pak Juragan, ibu mau pakai selendang merah dulu pas antrian pertama sesi makan siang. Nah, setelah wadah pertama penuh, ibu ke kamar mandi, copot selendang merah, ganti pakai selendang biru menyala ini. Terus pas sesi sore, ibu pakai yang hijau biar yang jaga prasmanan gak ngenali wajah ibu. Jenius kan? Ibu kamu gitu loh. Astagfirullah Ibu. Ibu dengerin Eka deh sekali-kali. Kemarin di hajatan Bu RT, Ibu udah disindir langsung sama yang punya rumah. Ibu nggak kapok. Sekarang malah mau bikin trik nipu orang kayak begini. Sadar Bu, kita itu nggak sekekurangan itu sampai Ibu harus jadi pengemis berkedok tamu undangan. Ayah kerja keras tiap hari Bu. Jaga mulut kamu ya Eka. Pengemis kata kamu. Ibu ini pintar memanfaatkan peluang. Ingat ya, zaman sekarang apa-apa itu mahal. Beras naik, minyak goreng naik, bayaran sekolah kamu juga pakai uang.
Kalau ibu bisa hemat uang belanja seminggu dari makanan hajatan, uangnya kan bisa ditabung. Harusnya kamu itu berterima kasih punya ibu yang kreatif begini. Hemat sama serakah itu beda tipis, Bu. Cara ibu ini namanya serakah, maruk, mengambil hak orang lain yang belum makan, Bu. Kamu itu masih kecil, nggak tahu apa-apa. Mending kamu sekolah aja sana. Eka malu, Bu. Kalau teman-teman sekolah Eka sampai tahu kalau kelakuan ibu di luar rumah. Ayah juga pasti sedih kalau ibu tahu masih begini. Udah. Kamu itu masih kecil, tahu apa sih soal dapur? Gak usah bawa-bawa ayah kamu. Eka cuman gak mau kalau ibu nanti kena akibatnya. Udah diam, tugas kamu itu cuma belajar. Pergi sana ke sekolah, jangan ikut campur urusan orang tua. Pokoknya taktik ibu ini udah bulat, gak bisa diganggu-gugat. Rencana ini gak boleh gagal. Semua makanan itu harus ada di Tupperware aku, biar aku gak perlu masak lagi. Waduh, kelihatan sang legendaris pemburu berkat kampung kita udah tiba nih. Wah, Bu Marni, itu tas yang digendong kok makin hari makin melar aja ya. Mau kondangan atau mau pindahan rumah sih, Bu? Bu Retno, jaga mulut kamu ya, gak usah usil. Saya ini tamu undangan resmi, punya kartu undangannya yang tintanya emas itu. Tamu undangan yang bawa tas segede itu buat apa sih, Bu? Buat ambil makanan banyak, Bu. Iya, serakah banget sih jadi orang. Tas ini isinya perlengkapan pribadi saya, Bu. Ada payung, ada mukena, ada baju ganti. Jangan sok tahu jadi orang. Alah, alasan klasik, perlengkapan pribadi kok bentuknya kotak-kotak keras begitu di dalam tas. Palingan juga itu isinya Tupperware kosong yang siap diisi rendang sampai penuh, iya kan? Udah Bu, jangan berantem di sini, malu dilihat orang. Ingat loh Pak, Bu Marni ini di hajatannya Pak Juragan, tamunya ribuan. Jangan sampai memalukan warga kampung kita gara-gara kelakuan kamu yang rakus itu. Gak usah bikin keributan di depan gerbang orang, gak enak dilihat tamu yang lain. Bentar Pak, aku harus ngomong begini biar dia sadar. Kasihan tamu-tamu yang datang keluar sore nanti sering kehabisan lauk gara-gara ada orang yang egoisnya minta ampun begini nih. Bu Retno, kamu ini sirik aja sih bawaannya dari kemarin. Bilang aja kamu gak punya nyali dan gak kepikiran cara kayak saya ini. Saya nggak pernah iri sama kamu ya, Bu. Asal kamu tahu ya, makanan hajatan itu kalau nggak habis, ya bakal dibuang. Mubazir dong. Saya ini malah membantu pemilik hajat biar makanannya gak mubazir. Kok malah saya yang disalahin? Aneh kamu ini. Sudah Bu Marni, tolong jangan emosi. Bu Retno, ayo kita pulang sekarang juga. Ini perintah suami. Terserah kamu deh Bu Marni. Kita lihat aja nanti. Sepandai-pandainya topeng melompat pasti bakalan jatuh juga. Awas ya, jangan sampai kena batunya di dalam. Dasar nenek sihir usil. Jalannya aja tuh yang lurus, nggak pakai nengok-nengok. Mau saya bawa pulang satu kawah rendang pun itu bukan urusan kamu. Oke, pengganggu udah pergi. Sekarang mari kita mulai ronde pertama. Kambing guling, aku datang. Wah, ini sih makanan yang paling enak. Cuma segini sih kurang. Aku harus ambil lagi nanti. Bagus, ronde pertama sukses. Sekarang kita ganti kulit. Wah, lihat itu, Bu Marni ambil banyak banget makanannya, terus dia masukin ke tasnya. Ini sih namanya pencurian. Iya, bisa-bisanya tamu yang lain gak kebagian makanan karena dia. Aku heran, kok bisa ya dia itu diundang? Iya, padahal tinggal gak usah diundang aja. Kalau aku punya acara nanti gak bakal aku undang dia. Apa kita kasih tahu yang punya hajat aja ya? Boleh, nanti kalau kita ketemu sama yang punya hajat. Loh, Bu. Loh, Ibu bukannya yang tadi ya, Bu?
Ngawur kamu, saya baru datang ya. Jangan nuduh-nuduh. Saya mau ambil bakso ini buat saudara-saudara saya tuh di meja sana. Oh, saya tidak mungkin salah, Bu. Untuk bakso hanya diperbolehkan 1 kali ambil, Bu. Sedangkan Ibu sudah 2 kali mengambil bakso. Ditakutkannya yang lain belum kebagian, Bu. Kamu itu cuma penjaga prasmanan, bukan yang punya hajat. Jadi gak usah ngatur-ngatur ya. Mau saya kasih tahu kamu ke yang punya hajat. Sabar-sabar. Dasar ibu-ibu rakus. Pasti nanti dapat azab. Oh, yang rakus kayak dia itu pantas dapat azab yang setimpal. Permisi, ini pesanan dari Pak Juragan. Ada basreng dan keripik kaca buat para tamu. Untung aja kamu datang, Mbak. Tadi itu ada ibu-ibu yang mau ngambil bakso banyak banget. Kalau kamu datangnya tadi, bisa langsung habis tuh cemilan. Itu pasti Bu Marni ya? Dia sih emang serakah orangnya. Ngomong-ngomong, kamu kalau mau pesan secara pribadi boleh loh. Belinya tinggal tap gambarnya di layar. Enak nih buat makan sama bakso. Sip, nanti saya pesen, Mbak Koko. Ya kalau oke sudah habis sih, padahal acara masih sampai sore. Maaf ya, Pak. Tadi ada ibu-ibu yang bolak-balik ambil porsi raksasa pakai selendang beda-beda. Itu orangnya mau pulang. Mantap, stok makan gratis buat seminggu aman. Sekarang waktunya pulang, jangan sampai ada yang curiga. Ya ampun, makanan aku. Loh, kok nggak bisa habis ini? Stop, berhenti. Astagfirullah, lihat itu. Makanan yang dari dalam tasnya keluar terus. Kayak mata air, kena azab dia tuh. Kebangutan sih, pelitnya serakah banget jadi orang. Rasain tuh. Tuh ayah, lihat kan kelakuan ibu. Dia nggak berubah ya. Ayo kita ikut ibu kamu. Jujur ayah khawatir banget sama ibu kamu. Tolong saya. Ini kenapa makanannya malah makin banyak? Saya nggak bisa gerak. Ibu, minta maaf Bu. Aku kesalahan ibu ke Pak Juragan dan ke semua orang. Ibu udah serakah. Pak Juragan, maafkan saya serakah. Saya mengaku salah, Pak. Apa yang kamu lakukan, Bu? Saya sengaja bolak-balik pakai selendang berbeda buat nyuri makanan hajat Bapak demi keuntungan pribadi saya, Pak. Saya minta maaf kepada semua warga. Saya janji nggak akan serakah lagi. Ampun, Pak, ampun. Ayo kita pulang, Bu. Silakan diminum, Pak. Kalau makanannya kurang nanti saya ambilkan secukupnya di dalam ya. Wah, Bu Marni, sekarang rajin banget ya. Datang paling awal bukan buat nyiapin wadah, tapi buat bantu-bantu bersih-bersih. Iya Bu Retno, saya sadar sekarang rezeki itu sudah diatur dan gak akan berkurang kalau kita mau berbagi. Maka keserakahan kemarin itu cuma bikin saya malu seumur hidup. Sekarang bisa bantu tetangga rasanya jauh lebih tenang dalam hati.